Berkas perkara Verdi Sambo dan tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat telah lengkap atau P21 dan siap disidangkan. Kini yang perlu jadi perhatian adalah mengawasi para hakim serta jaksa agar tidak melanggar kode etik atau mendapat intimidasi. Sementara itu, keluarga almarhum Yosua berharap sidang kasus pembunuhan anaknya digelar secara terbuka. Perkara ini pada hari ini kami nyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Setelah penyidikan berliku, persidangan Sambo, istri, dan para tersangka pembunuhan berencana Yosua menanti di depan mata. Kejaksaan Agung mengumumkan berkas perkara telah lengkap 28 September lalu. Karena berkas perkara telah lengkap, Polri akan menyerahkan seluruh tersangka pembunuhan berencana Yosua dan perintangan penyidikan serta barang bukti ke Kejaksaan Agung Senin pekan depan. Tugas berat kini diemban para jaksa dalam menyusun dakwaan. Kejaksaan Agung berjanji akan transparan. Kita juga akan secara terbuka, transparan, dan monggo nanti publik akan menilainya. Tolong beri kesempatan kami untuk betul-betul menguatkan dakwaan ini. Soal dakwaan, ada pendapat yang menilai sebaiknya dipisah antara pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan. Tetapi mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengingatkan pemisahan dakwaan bisa memunculkan masalah di antara para pengadil atau hakim. Bagusnya di splitsing ini adalah untuk menjadikan fokus tadi, tetapi kalau tidak bermanfaatannya, ini akan menjadi disparitas dalam pemahaman perkara ini. Disparitasnya terjadi akan sangat luas nanti. Artinya bahwa masing-masing kalau pengadilan sepakat dengan itu, bahkan sampai ke tingkat yang lebih atas, itu akan ada beberapa majelis nanti. Atau kalau tidak dengan majelis yang banyak, nanti akan terjadi, saya khawatirkan tadi, ada saksi-saksi yang berasal dari perkara ini, disebut saksi mahkota. Nah, saksi mahkota ini mengkhawatirkan sekali bagi pemain hakim yang tidak fokus. Masing-masing saling menyalahkan, masing-masing ada yang mendukung. Ini yang saya contohkan tadi, kasus Marsinah yang demikian diikuti publik sampai hari ini tidak jelas karena ternyata dibebaskan atau dilepaskan oleh Hakim Andi Handoyo. Ini yang menjadi kerancuan kalau ini dipisah-pisahkan atau di-split. Profesionalitas hakim dan jaksa memang harus dijaga, mengingat kasus ini melibatkan personel hingga perwira tinggi polisi. Bahkan, Komisi Yudisial rencananya bakal datang mengawasi jalannya persidangan. Di sisi lain, ada juga wacana pemberian rumah aman atau safe house sebagai perlindungan. Dalam kasus-kasus yang besar, berat ya, karena berkas perkaranya banyak, pembuktiannya panjang, sidangnya bisa maraton, maka tentu diperlukan kenyamanan dan kondusivitas dari tim JPU dalam melakukan tugasnya. Karena di situ kan akan ada koordinasi di antara tim, setiap persidangan apa yang harus dilakukan untuk persiapan persidangan berikutnya. Jadi yang diartikan tempat yang itu tidak berarti steril dalam arti jauh atau ada hal yang luar biasa, tidak. Itu untuk membentukkan koordinasi persidangan. Sekaligus juga ya kalau timnya itu bisa dipantau ya 24 jam tentunya, itu juga untuk menjaga agar profesionalitas dan akuntabel transparansinya terpenuhi. Itu adalah bagian dari perencanaan yang bisa dilakukan. Ayah almarhum Yosua, Samuel Huta Barat, berharap sidang kasus dugaan pembunuhan anaknya dapat segera digelar dan secara terbuka. Ia pun menegaskan sudah seharusnya sejak awal Verdi Sambo dan Putri Chandrawati blak-blakan soal kematian anaknya Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi memang alangkah baiknya di persidangan nanti dia sangat terbuka. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang lalu-lalu kan beritanya itu sinetronnya di Duren 3, pindah lagi ke Magelang. Jadi di sini yang perlu kita pertanyakan apa sebenarnya. Makanya sinetronnya bisa berpindah-pindah. Terbukalah nanti persidangan ini untuk umum. Jangan tertutup. Biar semua masyarakat Indonesia boleh mengetahuinya, kejelasan hukum di negara kita bagi orang kecil seperti kami.
Sementara itu, dalam wawancara di program Rosi, sang ibunda Rosti Simanjuntak berharap kasus pembunuhan anaknya dapat terungkap seterang-terangnya, termasuk memulihkan nama Yosua beserta keluarga. Ia pun menyatakan siap mengawal dan melihat persidangan. Duka ini sangat berat dengan pembunuhan anak kami. Tapi kami mohon pulihkan nama anak saya, pulihkan nama anak keluarga. Jangan kami selalu difitnah. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan ini dengan bukti, mereka takut sama Tuhan, tidak takluk sama Tuhan. Takluk akan perbuatan jahat. Jangan mereka mengikuti kata-kata pembohong. Buktikan hukum dan undang-undang di negara ini dengan seadil-adilnya. Selain kasus pembunuhan Yosua, berkas perintangan penyidikan atau obstruction of justice juga telah dinyatakan lengkap alias P21. Dalam perkara ini, total ada 7 berkas perkara yang dinilai lengkap secara material dan formil oleh Kejagung. Ketujuh berkas perkara itu diketahui milik Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Tim Liputan, Kompas TV.